Kalau ditanya siapa penguasa monarki terkaya di era modern seperti sekarang ini, sudah barang tentu jawabannya adalah Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Berdasarkan laporan The Business Standard, Raja Thailand dan Sultan Brunei menduduki posisi teratas pada daftar 10 penguasa monarki terkaya di dunia, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini. Disebutkan bahwa total kekayaan Sultan Bolkiah mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 408 triliun rupiah. Sementara total kekayaan Raja Vajiralongkorn disebut-sebut mencapai 43 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 627 triliun rupiah. Namun, siapa yang menyangka jika ternyata sosok ini jauh lebih kaya dari Raja Thailand, apalagi Sultan Brunei Darussalam. Siapa dia dan bagaimana cara dia mengeruk pundi-pundi kekayaan di negerinya? Dilansir dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Layaknya seorang raja atau sultan, sosok ini benar-benar memegang kekuasaan absolut di negerinya. Bagaimana tidak, meski tidak menggunakan istilah raja atau sultan, namun kekuasaannya benar-benar seperti raja ataupun sultan, bahkan lebih tinggi dari itu. Di negerinya sana, posisinya lebih tinggi dari pemimpin negara maupun pemimpin pemerintahan. Dia mengklaim dirinya sebagai kepala revolusioner Republik Arab Libya hingga pemimpin dan penuntun revolusi Jamahiriyah Arab Libya. Ya, dia adalah Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi atau Muammar Gaddafi. Tercatat pada laman Wikipedia, Gaddafi lahir di Sirte pada masa penjajahan Italia. Ia lahir dari kalangan keluarga Badawi yang miskin. Seiring berjalannya waktu, Gaddafi pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan kritis. Saat masih mengenyam pendidikan di Sheba, ia mulai aktif bersama pergerakan kaum nasionalisme di negerinya sana. Cita-citanya adalah menyatukan tanah Arab dan membebaskan tanah Arab dari kaum penjajah melalui faham nasionalisme Arab. Usai menempuh pendidikan di Sheba, Gaddafi kemudian bergabung dengan Akademi Militer Kerajaan di Benghazi. Karirnya di kancah militer pun bersinar hingga mendirikan kelompok revolusioner. Anggotanya juga berasal dari para perwira muda seperti dirinya. Kelompok bentukan Gaddafi inilah yang nantinya menumbangkan kekuasaan monarki Libya di bawah kekuasaan Raja Idris. Melalui sebuah gerakan kudeta, Gaddafi dan kelompoknya pun berhasil menggulingkan kekuasaan sang raja. Saat itu, Gaddafi masih menyandang pangkat kolonel di pundaknya. Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan sang raja, Gaddafi langsung membentuk Dewan Komando Revolusioner guna mengubah Libya dari monarki menjadi republik. Namun, apa yang terjadi setelah republik lahir di Libya? Alih-alih meruntuhkan sistem kekuasaan monarki yang dianggap absolut, Gaddafi justru menciptakan totalitarianisme di Libya. Walau tidak menjabat sebagai presiden atau perdana menteri, namun lewat sistem negara maupun pemerintahan yang diciptakan sedemikian rupa, ia menempatkan dirinya di atas presiden maupun perdana menteri lewat peranan simbolis sebagai pemimpin revolusioner sekaligus panglima tertinggi Libya. Sejak berkuasa,
Qaddafi juga dikenal sebagai pemimpin paling berani menentang hegemoni Barat. Selain mengobarkan semangat nasionalisme Arab, ia juga berupaya menjalankan syariat Islam. Atas dasar inilah, tulis Alison Pargeter dalam bukunya berjudul Libya, The Rise and Fall of Qaddafi, Qaddafi berani mengusir militer Amerika Serikat dan Inggris sekaligus menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan asing itu kemudian diatur sepenuhnya oleh negara. Swasta hanya diperbolehkan mengurusi sektor perminyakan, perbankan, dan asuransi. Namun, perlahan kebijakan Qaddafi di bidang perusahaan juga merambah pada perebutan paksa perusahaan perorangan. Jadi, tiap individu Libya tak bisa memiliki perusahaan. Intinya, seperti disebutkan CNBC Indonesia, semuanya dikelola oleh negara. Pada titik inilah, masih menurut CNBC Indonesia, Qaddafi selama 41 tahun berkuasa, konon menyelewengkan kekuasaan untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Tak ayal bila sejak menjadi penguasa Libya, sebuah negara yang kaya akan minyak dan gas, total kekayaan Qaddafi ditaksir mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3.000 triliun rupiah. Lantas, bagaimana cara Qaddafi mengeruk pundi-pundi kekayaan yang ditaksir mencapai 3.000 triliun itu? Masih dari CNBC Indonesia, mengutip The New York Times, setelah mengambil alih perusahaan individu, Qaddafi kemudian berupaya mengendalikan penuh seluruh perusahaan tersebut. Caranya dengan memasukkan keluarga dan rekan politik ke bagian manajerial. Dari pengendalian itulah dia mendapat banyak keuntungan. Dan semua keuntungan itu pun mengalir deras ke kantong pribadinya. Qaddafi juga disebutkan bahwa telah menggunakan uang itu untuk memenuhi hasrat hidupnya yang suka bermewah-mewah. Dia diketahui kerap membeli properti mahal di luar negeri dan mengadakan pesta super mewah. Bahkan, dari temuan majalah Forbes, Qaddafi dinobatkan sebagai pria 200 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan sebegitu banyaknya total kekayaan pribadinya, media Amerika Serikat tersebut menobatkannya sebagai salah satu pemimpin dunia terkaya saat itu. Tapi sayang 1000 kali sayang, kebiasaan Qaddafi yang disebut-sebut suka bermewah-mewah itu dilakukan di kala rakyatnya sedang susah. Dalam pewartaan BBC, selama dipimpin Qaddafi, masyarakat Libya berada dalam cengkraman otoritarianisme dan kemiskinan. Memasuki awal tahun 2000-an, sebesar 13% warga Libya menganggur dan 16% keluarga di sana berada pada kondisi yang miskin. Warga juga tidak bebas menyuarakan pendapat mereka. Pada titik inilah, masyarakat mulai kehilangan kesabaran. Kegelisahan masyarakat itu dibarengi oleh kemarahan Barat terhadap kepemimpinan Qaddafi. Gelombang Arab Spring sejak 2010 yang menuntut perubahan dan kedatangan Amerika Serikat bersama NATO menggoyahkan kursi kekuasaan penguasa Libya itu. Dari dalam negeri, aksi demonstrasi besar-besaran pun terjadi. Adapun dari luar negeri, Amerika Serikat bersiap menyerang Libya atas nama demokrasi. Hasilnya jelas membuat posisi Qaddafi kian terpojok, dan puncaknya terjadi pada Oktober 2011. Saat itu, rombongan Qaddafi yang sedang menuju kota Misrata untuk kabur
diserang oleh pesawat NATO. Tercatat lebih dari 100 orang tewas, tetapi Qaddafi berhasil selamat dan bersembunyi di selokan. Meski begitu, persembunyian Qaddafi tak berlangsung lama. Beberapa jam setelahnya, Qaddafi ditemukan dan berhasil dibunuh oleh massa tepat pada 20 Oktober 2011.